kita pembahasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Pada minggu yang lalu kita membaca 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Kemudian hadis yang kedua, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihih. Sesungguhnya air tak bisa dinajiskan sesuatu kecuali apa yang berubah pada baunya, wa ta'mihi rasanya, wa launihi. Namun kita jelaskan minggu yang lalu hadis ini didhaifkan para ulama, akan tetapi para ulama berijma tentang isinya, bahwasanya air itu akan menjadi najis apabila merusak rih, bau, ta'mihi, rasa dan warnanya. Kemudian hadis yang ketiga, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Apabila air sudah sampai 2 kulah, maka dia tidak membawa najis. Maka 3 hadis ini yang kita kaji kemarin, bahwasanya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i air terbagi 2, ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Air yang sedikit tak sampai 2 kula, air yang banyak sampai 2 kula. Air yang banyak apabila masuk padanya najis dan tak ada mengalami perubahan pada bau, rasa dan warna, maka dia tetap suci dan mensucikan. Apabila berubah rasa, bau dan warnanya, maka dia berubah menjadi air mutanajjis. Tapi kalau air yang sedikit dimasuki najis, berubah atau tidak berubah bau, rasa dan warnanya, maka air yang sedikit tak sampai 2 kula itu bisa menjadi air yang mutanajjis dan tak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, pada hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membaca hadis yang kelima dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Tidaklah mandi salah seorang di antara kalian di dalam air yang daim, air yang tidak bergerak, artinya yang tidak mengalir, wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mandi junub di air yang tidak mengalir. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Artinya kalau udah riwayat itu oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, maka hadis itu dihukumi ulama dengan hadis sahih. Karena ulama pun berijma bahwasanya as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Sebelum ada Imam Bukhari, sebelum ada Imam Muslim, Imam Syafi'i berkata, as-sahhul kutub ba'dal Quran Muwatta Imam Malik. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik ini Bapak dan Ibu gurunya Imam Syafi'i, wafat tahun 179. Yang mengatakan Muwatta as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriyah. Dan ketika Imam Syafi'i meninggal dunia di kota Mesir, Imam Bukhari usianya masih 8 tahun
Imam Bukhari lahir di Bukhara, kalau sekarang ini daerah di Uzbekistan, masih 8 tahun. Artinya Imam Syafi'i mengungkapkan itu pada saat Sahih Bukhari belum ada. Tapi setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, lahirlah Al-Imam Bukhari, lahirlah Imam Muslim. Mereka mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis-hadis yang paling sahih. Imam Bukhari mengatakan, saya menghafal 300.000 hadis, 200.000 hadis tidak sahih, 100.000 hadis sahih. Nah, karena keunggulan mereka dibandingkan ulama hadis yang lain dalam memilah-milih mana yang sahih, mana yang tidak, maka kitab mereka sebagaimana yang dikatakan Imam Bukhari, di dalamnya hanya ada hadis sahih. Imam Muslim pun mengatakan di dalamnya hanya ada hadis sahih. Setelah diteliti ulama, maka ulama menyimpulkan as-sahihul kutub ba'dal Quran Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Jadi kitab yang paling sahih menurut para ulama setelah Al-Quran dan hadis, setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari, lalu kemudian Sahih Muslim. Sehingga ketika kita mendapatkan hadis ada di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Muslim, maka itma'annat qulubuna, maka hati kita akan tenang, tak perlu ragu lagi bahwasanya hadis yang kita dapatkan itu adalah hadis yang sahih. Di dalam kemudian di dalam Sahih Imam Al-Bukhari tadi, dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, janganlah mandi salah seorang kalian di air yang tenang, air yang tak mengalir, wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Kemudian di dalam Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Tidaklah kencing salah seorang kalian di air yang tak mengalir, kemudian dia mandi di situ. Jadi kalau di hadis yang pertama tadi riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan orang yang junub jangan mandi wajib di air yang tak mengalir. Itu kata Rasul. Di hadis yang kedua Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang kalian kencing di air yang tak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Jadi ada air yang tak mengalir, kencing dia di situ, kemudian itu yang digunakannya untuk mandi wajib. Nah, karena kita ini masih pembahasan air, maka hadis ini menetapkan bahwasanya kencing itu adalah najis. Jadi semua kencing najis, Bapak dan Ibu. Jadi hadis ini sebenarnya mau menetapkan bahwasanya air kencing itu najis. Kalau hadis yang pertama, apabila orang mandi junub di air yang tidak mengalir, maka air yang sudah masuk dia kemudian keluar, maka air yang tersisa itu menjadi air musta'mal. Menjadi air musta'mal. Artinya air musta'mal, dia suci tapi tak mensucikan. Dia suci tak mensucikan, tapi masih bisa digunakan untuk adat, untuk minum, untuk kuah dari masakan, masih bisa. Karena dia masih suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Yang kedua, berbicara tentang apabila air dimasuki oleh kencing, maka air itu menjadi air mutanajis, tak bisa lagi digunakan orang untuk mandi wajib. Tak bisa digunakan untuk mandi wajib. Disinilah penetapan bahwasanya air kencing itu adalah najis. Bahkan Bapak dan Ibu, air kencing anak laki-laki yang belum makan atau belum minum kecuali susu dari ibunya, itu tetap najis. Kita kan ada itu pembahasan anak kecil, dibedakan kencing anak bayi laki-laki sama anak bayi perempuan. Kalau anak bayi perempuan sejak dia lahir, maka kencingnya langsung menjadi najis yang harus disucikan. Tapi kalau dia bayi laki-laki yang belum minum kecuali susu ibunya, maka tetap najis, cuma dia najisnya ringan dan cara pembersihannya cuma gampang, cuma dipercikkan air saja, tapi tetap dia najis. Intinya air kencing itu adalah najis. Makanya kita harus hati-hati Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena ada orang yang di dalam kubur itu disiksa karena air kencingnya yang tidak bersih
dibasuhnya ketika hidup. Kemudian wali muslimin minhu wali Abi Daud wala yaghtasilu fihi minal janabah, dan janganlah dia mandi junub di air itu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dari ulama dari Mesir, namanya almarhum Profesor Dr. Musa Shahin Lasin. Dia ini pakar hadis. Beliau mengatakan begini Bapak dan Ibu, kenapa Rasulullah itu sampai-sampai mengingatkan sahabatnya jangan mandi di air yang tergenang dan jangan kencing di air yang tergenang, karena dua ini adalah kebiasaan orang di zaman jahiliyah. Karena dua perbuatan ini, kencing di air yang tak mengalir, kemudian mandi wajib di air yang tak mengalir, adalah kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Mandi di tempat yang tak mengalir sama kencing di tempat air tak mengalir, itu kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah, atau bahkan kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani. Dan Nabi Muhammad ingin umatnya berbeda dengan mereka, maka keluarlah larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu para ulama kita itu membagikan air menjadi 4. Ulama kita membagikan air itu menjadi 4. Yang pertama Bapak dan Ibu, air yang banyak, maksud banyak adalah lebih dari 2 kula. Air dan banyak dan dia mengalir. Air yang banyak dan dia mengalir. Contohnya ini adalah air sungai, itu banyak dan dia mengalir, air sungai. Atau al-qanatul kabirah, atau parit yang besar. Kalau parit yang besar ini Bapak dan Ibu, saya tak tahulah di sini. Kalau di sini parit kita kotor-kotor semua. Tapi kalau di kampung kami sana di Labuhan Batu, itu ada satu daerah yang dia orang-orang pedalaman yang di depan rumah mereka ada parit besar yang airnya itu sampai ke sungai dan airnya mengalir. Mereka mandi dari situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Sungai di depan mereka itu. Itulah yang dimaksudkan parit yang besar. Kalau parit kita ini tidak. Jadi ada air banyak dan dia mengalir, contohnya air sungai sama air parit yang besar. Nah, kalau maka air yang ini tak masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau air itu banyak dan dia mengalir seperti sungai, parit yang besar, maka hukum kencing di dalamnya tidak haram. Hukum kencing di dalamnya tidak haram. Ada misalnya orang lagi mandi-mandi di sungai, kencinglah dia di dalamnya. Karena sungai itu mengalir, airnya banyak, maka hukum kencing di dalam sungai itu tak haram, tapi lebih baik untuk dihindari. Makanya dalam kitab ini disebutkan yufidu annahu la yahrumul baulu fihi wa in kana al-aula ijtinabah. Maka hadis ini mengandung faedah tidaklah haram kencing di dalam sungai itu, tetapi lebih baik menghindarinya. Li'annahu wa illam yunajjishu fa innahu yaj'alun nafsa tasma'izzu minhu. Karena walaupun air kencing itu tidak menjadikan air sungai menjadi mutanajjis, akan tetapi itu membuat ada orang yang merasa jijik dengan perbuatan itu. Maka kalau airnya itu mengalir dan airnya termasuk air banyak seperti air sungai dan air parit yang airnya itu bersih, maka hukum kencing di situ tak haram, tapi lebih baik dihindari. Ini banyak di kampung-kampung ini Bapak dan Ibu, yang sungai-sungai gitu. Nah, kemudian air yang kedua, waqad yakunu qalilan jarian. Ada juga air itu yang dia sedikit tapi mengalir. Dia sedikit tapi mengalir. Kama ilqanat ad-dayiqah al-qasirah,
seperti air yang ada di parit yang sempit dan dia pendek. Nah, parit yang sempit dan dia pendek, itu yang disebut dengan sedikit maksudnya dia di bawah 2 kula. Yang dimana dimaksud 2 kula? Karena kalau dikumpulkan air dari ujung sana ke ujung sana, itu kalau dikumpulkan menjadi satu, itu bisa menjadi 2 kula kalau dikumpulkan. Nah, lalu apa standar yang dimaksud dengan 2 kulanya itu? Dari yang dimaksud dengan standar 2 kulanya itu adalah sekali mengalir itu banyaknya itu. Satu aliran itu. Tapi bukan diukur dari sana, bukan diukur dari sana. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, air yang seperti ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Bagaimana hukum kencing di situ? Maka ada yang mengatakan la yahrumul baulu fih, tidaklah haram kencing. Misalnya kayak ada orang kayak kita lah, misalnya melakukan perjalanan, tiba-tiba sesak kencing, ada di situ parit lah mengalir gitu. Apa hukumnya kita kencing di situ? Dan parit itu tidak besar dan tidak pala panjang dan airnya sedikit. Apa hukumnya kita kencing di situ? Maka ada 2 pendapat. Pertama, tak sampai pada yang haram, artinya tak sampai pada yang haram, bisalah jatuh pada yang makruh. Tapi lakinnal mukhtar, tapi pendapat yang paling terpilih annahu yahrum, bahwasanya hukumnya adalah haram, li'annahu yaqdiruhu wa yunajjisuhu 'alal mashhur min madhhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i hukumnya itu adalah haram karena air itu bisa menjadi mutanajjis. Jadi ada air yang banyak mengalir, ini tidak haram. Ada air yang mengalir tapi sedikit, tapi ini ada 2 pendapat. Ada ulama yang memakruhkannya, tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i itu adalah jatuh pada yang haram. Maka kadang ada orang dalam perjalanan tengok parit sedikit, kan ada tempat kita dilarang untuk buang air kecil, buang air besar. Di antaranya tempat-tempat peristirahatan manusia, itu kan tak boleh kan? Maka di air yang sedikit itu pun tak boleh. Nah, air yang ketiga, Bapak dan Ibu, waqad yakunu katsiran raqidan. Ada juga air dia banyak tapi tak mengalir. Seperti air yang ada di dalam birkah, di dalam bak. Nah, air yang ada di dalam bak dia banyak. Kemarin kan sudah kita bahas 2 kula itu ukuran bak 60 tingginya, 60 lebarnya, 60 panjangnya. Itulah ukuran 2 kula. Bak kita ini lebih dari itu. Dia banyak tapi tak mengalir. Dia tidak mengalir. Alah. Dan hadis ini masuk air yang banyak tapi dia tidak mengalir, masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa yasmaluhan nahyu anil bauli fihi, tak boleh kita kencing di dalamnya. Wa in kana hadzal ma' la yunajjisu bil bauli fihi, meskipun kencing itu tidak menajiskan air. Wa ala dzalika qala ba'duhum, maka di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada air yang banyak, ada orang kencing di situ, maka air kencingnya tidak berpengaruh pada warna, tak berpengaruh pada rasa, tak berpengaruh pada bau. Apa hukum kencing di tempat itu? Maka hukumnya menurut pendapat yang paling kuat menurut para fuqaha adalah haram. Jadi tinggal menjadi masalah begini Bapak dan Ibu, kita kencing di kolam berenang. Kolam berenang itu masuk air yang mana itu? Kan begitu. Orang rata-rata kalau mandi di kolam berenang pasti terkencing. Kita itu Bapak dan Ibu ketika mandi di kolam berenang itu banyak sekali itu hukum yang terkait dengan kita. Contoh, apa hukum kencing menghadap kiblat? Oh, kalau buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat,
kalau di tempatnya di bangunan, maka hukumnya tak makruh, tak diharamkan. Tetapi kalau seandainya tidak di tempat yang tertutup, maka itu dimakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Kita di kolam berenang, kalau ada yang mandi di kolam berenang pas kencing, itu mana nengok kiblat lagi? Maka mandi di kolam berenang itu pun ada adab-adabnya. Belum lagi kita bahas bercampur laki-laki, perempuan dan lain-lainnya. Tapi intinya Bapak dan Ibu, kolam berenang itu masuk dalam air banyak pasti. Tapi apakah dia masuk kepada air yang mengalir atau tidak? Karena begini, kalau dia air mengalir itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dia air mengalir itu, air yang di sini akan bersamaan pindah kemari, kan begitu? Air mengalir itu, mengalir dia, artinya yang air yang di sini mereka akan pindah kemari semua. Artinya mereka tidak sempat pala berlama-lamaan di tempat itu. Tapi kalau air kolam berenang itu, meskipun dia ada alat pembuangannya kecil, ada alat, kemudian ada masuk, kemudian dibuang, tapi air yang di dalam itu sempat lama di situ. Kalau air yang ini, kalau air yang mengalir itu dia begini, nggak sempat dia lama di sini. Nah, itulah air mengalir. Tetapi kolam berenang itu, kalau kita masukkan hukumnya, dia lebih dekat kepada air yang tak mengalir tapi banyak. Air yang tak mengalir tapi banyak. Kalau kita lihat, kalau kita masukkan ke kolam berenang itu air yang tak mengalir, tetapi dia jumlahnya banyak, tadi kita sampaikan bahwasanya meskipun air kencing itu tidak mempengaruhi rasa, bau dan warnanya, maka hukum menurut pendapat yang paling kuat, ada sebagian mengatakan makruh saja, tetapi ada pendapat yang paling kuat, wal mukhtar indal muhaqqiqin annahu yahrum, dan pendapat yang paling kuat dalam menurut ulama yang muhakkik itu masuk kepada yang haram. Itu masuk pada yang haram berdasarkan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak dan Ibu lah, kita di kolam berenang misalnya, kencing kita di situ, bukan kita aja yang kencing, berapa banyak orang kencing di situ, buang air kecil, dan itulah kadang tuh minum orang dan lain sebagainya. Jadi meskipun dia tidak pala merubah rasa, bau dan lain sebagainya, tetapi berdasarkan hadis Nabi, tidak boleh kita kencing di tempat yang ini, di tempat yang bisa di tempat air yang tidak mengalir, maka itu bisa jatuh. Li'anna an-nahya yaqtadi tahrim indal aktsarin min ahli usul. Karena menurut ulama usul fikih, larangan itu isinya adalah pengharaman. Kenapa diharamkan? Karena qadar, karena dia bukan masalah bisa nggak dipakai airnya suci, dipakai air untuk berwudu atau tidak, tetapi itu menjadi kotor, tidak baik bagi manusia. Nah, kemudian air yang keempat Bapak dan Ibu, waqad yakunu qalilan raqidan, dan air itu yang sedikit, ada yang dia itu tergenang. Nah, itu misalnya air dalam ember kita tak sampai dua kula, sikit dia tergenang dia. Nah, atau kadang di jalan-jalan ada lubang hujan, ada pula air tergenang di situ, nggak sampai 2 kula. Itulah gambaran-gambaran air yang sedikit dan dia tak mengalir. Wal jumhur ala anna hadhil halah hiyal maqsudah bil hadis. Maka menurut mayoritas ulama, yang dimaksudkan Nabi di sini, inilah hadis inilah yang paling kuat ini. Nah, kalau yang tadi air yang banyak tapi tidak mengalir, itu masih ada yang memakruhkan, tapi pendapat yang paling kuat ada yang mengharamkan. Tetapi keadaan yang keempat, airnya sedikit tak sampai 2 kula, kemudian maka hukum kencing di dalamnya hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi ini. Jadi menurut Syekh Musa Hasin Lasin, yang dimaksud dengan hadis Nabi, janganlah kencing di air yang tak mengalir, janganlah mandi di air yang tak mengalir dalam keadaan junub,
itu adalah air yang sedikit yang tidak sampai pada 2 kula. Li'annahu yunajjisuhu wa yutlifu maliyatahu wa yaghiru ghairahu biistimalihi. Kenapa diharamkan? Karena tidak sampai air itu 2 kula dan itu terkena dengan air kencing, maka air itu otomatis menjadi air mutanajis. Karena kayak kita bahas kemarin, kalau air yang sudah sampai 2 kula, dia akan berubah menjadi air mutanajis kalau terjadi perubahan. Tapi kalau air yang sedikit itu tidak menjadi air mutanajis kecuali tapi kalau air yang mutanajis yang sedikit kena najis tidak terjadi perubahan menjadi mutanajis. Tapi kalau air yang banyak kena najis, dia menjadi mutanajis kalau terjadi perubahan pada rasa dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu 4 macam air inilah yang harus kita perhatikan. 1, air yang banyak mengalir seperti sungai, maka hukum kencing di dalamnya tidak makruh dan tidak haram, tapi baiknya dihindari. Tidak makruh dan tidak haram, baiknya dihindari. Airnya sedikit dia mengalir, pendapat yang paling kuat adalah haram hukum kencing di situ. Airnya banyak tetapi tidak mengalir, di situ masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Satu ada memakruhkan, tetapi pendapat yang paling dikuatkan oleh para ulama adalah diharamkan. Tetapi kalau airnya sedikit tidak mengalir, maka hukumnya sepakat para ulama, hukum kencing di situ adalah haram. Dan air yang terkena air kencing itu menjadi air yang mutanajis. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis dan penjelasannya tadi ada 4 poin yang dapat kita ambil dari hadis itu. Yang pertama adalah dilarangnya orang junub mandi di air yang tenang. Dilarangnya orang junub mandi di air yang tenang. Kita Bapak dan Ibu, kalau kita mandi wajib, masuk kita ke air yang tenang itu, keluar kita, maka air itu menjadi air mustakmal, tak bisa lagi suci dan mensucikan. Takutnya orang tak tahu dipakai orang. Kesalahan kita jadinya. Yang kedua, la yunajjisul ma' bi ghuslil junub fihi bal yaslibu tuhuriyatahu. Apabila air dimasuki orang junub, air itu tidak menjadi air mutanajis, tapi air itu menjadi air mustakmal. Yang ketiga, dilarang kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, karena dia bisa merusak air itu. Dan yang keempat, itsbatu najasatil baul, menetapkan kenajisan kencing. Semua kencing najis. Nah, maka kemarin itu kan ada pernah sedikit video di YouTube itu, ada sedikit heboh, kok bisa ada permasalahan kencing kucing itu nggak najis. Kan ada kan, pernah itu kan ada permasalahan kencing kucing itu tidak najis. Jadi itu orang yang mengatakan kencing kucing tak najis karena ada hadis Nabi bahwa mengatakan bahwa kucing itu termasuk hewan yang ada di sekeliling kalian. Makanya yang kalau dalam mazhab Syafi'i, kencing kucing itu tetap najis. Bahkan bulu kucing Bapak dan Ibu, kalau dia lepas dari badannya, tertempel di baju kita, bulunya itu najis. Cuma dia najis yang dimaafkan. Tapi kalau kencing kucing itu tidak dimaafkan. Bulunya itulah sesuatu yang lepas dari hewan yang dagingnya tak dimakan, kan bangkai. Segala sesuatu yang lepas dari hewan yang tak dimakan, kucing kan tak kita makan, lepas bulunya, maka itu bangkai. Bangkai itu najis, maka bulu kucing najis. Duduk dia di pakaian kita di lemari, tertinggallah bulu itu, tetapi bulu kucing ini termasuk bulu yang dimaafkan, maka dia tetap, walaupun menempel di baju kita, sholat kita tetap sah walaupun ada bulu kucing yang tertempel. Tetapi kalau kencing kucing dan kencing hewan-hewan lainnya, itu semua najis. Lalu bagaimana Ustaz dengan kencing unta?
Itu kan viral juga itu videonya itu. Ada salah satu asatidzah kita di Indonesia ini yang minum kencing unta. Ada. Dalam mazhab Syafi'i, minum kencing unta itu najis. Kencing unta najis. Ternyata di zaman Nabi ada orang minum kencing unta, dan itu memang dibolehkan Nabi. Hadisnya sahih Bapak dan Ibu, di dalam kitab Sahih Bukhari. Terakhir orang Indonesia karena dibolehkan minum kencing unta, banyak minum kencing unta. Mazhab Syafi'i, kencing unta itu najis. Tapi orang tak paham, berarti mazhab Syafi'i menyalahi hadis. Hadisnya sudah jelas-jelas sahih. Mazhab Syafi'i mengatakan kencing unta itu najis, dan dia boleh jadi obat dalam kondisi darurat, dan memang ada yang ahlinya mengatakan penyakit dia itu bisa sehat dengan ini. Dan di zaman Nabi yang langsung menyuruh untuk minum itu kondisi tertentu, dalam keadaan darurat ada penyakit yang obatnya itu dari kencing itu. Tapi kalau kita yang sehat-sehat begini, tiba-tiba haji umroh langsung mau beli kencing unta untuk diminum, berarti kita itu minum najis dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi begitulah Bapak dan Ibu, kadang antara pendapat Imam Syafi'i sama hadis sahih kadang dibenturkan, seakan-akan hadis sahih itu yang kita ambil, Imam Syafi'i tak pakai hadis sahih. Padahal Imam Syafi'i berbeda dengan ulama lainnya dalam memahami hadis sahih itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu mungkin yang dapat kita